warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini bersama dengan para habaib, khususnya sahibul bait yang kita muliakan dan kita cintai, Al-Habib Ali bin Husain Al-Jufri wa akhu Al-Habib Mustafa bin Husain Al-Jufri. Mudah-mudahan beliau berdua diberi kesehatan yang penuh. Mudah-mudahan beliau berdua diberi keberkahan hidup. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan kecipratan beliau berdua, Allahumma amin. Dan juga yang kita muliakan para habaib yang hadir, Habib Zain bin Hasan Baharun, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena kebetulan ada di tempat sebelah. Syekh Umar Dobba yang kita muliakan, ya datang dari jauh-jauh dari negara seberang. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan, diberi kekuatan suara yang indah, sehingga kita bisa menikmati lantunan sholawat pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga ada Kiai Saifullah Al-Maslul, sahabat saya, mursyid kita yang tak asing lagi di tanah Madura. Mudah-mudahan suara beliau bisa menyinari Pulau Madura, walaupun tanahnya gersang, tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad menjadi subur atas berkat suara beliau, Kiai Saifullah Al-Maslul yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga yang kita cintai, kita muliakan Kiai Haji Solehin Jais serta Kiai Muhammad Amin Ismail, dan juga Kiai Kamal Mukhlis dan rombongan dari pesantren Darul Lughah wa Dakwah, pimpinan Habib Zain bin Hasan Baharun. Mudah-mudahan mereka semua ini diberi kesehatan penuh. Mereka ini adalah satu, sama saya juga satu guru, satu tempat belajar. Jadi tak asing lagi nama-nama beliau, karena Habib Ali dan Habib Mustafa juga satu alma mater ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Para guru, para ustadz yang ada di tempat ini, dan mohon maaf, ini ibu-ibu ada ya? Undangan ibu-ibu ada? Ada? Ada ya? Berarti ibu-ibu muslimat, ibu-ibu pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Tadi tidak saya sebut karena belum tahu informasinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi kekasih-kekasih Rasulullah SAW, menjadi pecinta-pecinta Rasulullah SAW,
dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu enggak? Kita rindu pada Rasulullah apa tidak? Kita cinta pada Rasulullah apa tidak? Dulu Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang suaranya merdu, enak, seperti para munsyidin yang tadi mengumandangkan selawat-selawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah salah satu dari muadzin. Kalau bahasa Maduranya itu tukang azan gitu, yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Saya akan cerita sedikit bagaimana sih seorang yang rindu pada Nabi. Beliau Sayyidina Bilal masuk Islam, termasuk min awail, orang-orang yang pertama kali masuk Islam termasuk. Kemudian ikut hijrah ke kota Madinah. Ringkas cerita, tatkala Nabi wafat, Sayyidina Bilal merasa tidak bisa, tidak mampu untuk mengumandangkan azan setelah Nabi Muhammad wafat. Biasanya enak, seluruh Madinah ini kalau Sayyidina Bilal sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya nggak seperti suara saya ya, seperti beliau-beliau ini ya. Kalau saya sih ala kadarnya suaranya ya. Nah, tatkala Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal ini menjadi enggan untuk azan. Kenapa? Karena setiap mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terhenti beliau. Karena yang dibayangkan bahwa di hadapan beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali Sayyidina Bilal ini azan berhenti, tidak mampu melanjutkan, sampai suatu saat beliau memutuskan, sudah, kalau begini caranya, aku tidak bisa melihat rumah Rasulullah. Setiap melihat rumah Rasulullah aku menangis. Aku tidak bisa melihat makom Rasulullah. Setiap melihat makom Rasulullah aku menangis. Aku tidak bisa mengenang apa-apa yang senantiasa di situ mengenangku dengan Rasulullah. Azan pun aku sudah tidak mampu. Maka aku ingin meninggalkan kota Madinah. Akhirnya beliau hijrah ke negeri Syam atau sekarang namanya Syria. Ini Syekh Tobain dari Syria ya. Dalam sejarah kan Sayyidina Bilal bin Rabah yakni yuhajir ba'da tawafa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Asyam ila indakum. Dulu begitu Sayyidina Bilal, agar beliau ini bisa hidup normal menurut standar beliau. Gimana hidup normal? Namanya orang laki-laki kan ingin bekerja, betul? Maka beliau meninggalkan Madinah demi untuk agar beliau tidak setiap saat menangis karena ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seminggu, 2 minggu di kota Syria, sebulan, 2 bulan, mulailah sedikit demi sedikit bisa melupakan kehidupan Rasulullah atau kehidupan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 tahun, 2 tahun, rasanya beliau itu sudah hidup normal. Suatu saat tiba-tiba mimpi didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasulullah menagih atau menegur. Ya orang kalau sudah cinta, sama-sama cinta, tidak ketemu, kemudian ketemu sekali kan ditegur, gimana kabarmu, kan begitu ya. Dalam mimpi itu
Rasulullah mengatakan, "Madzal jafa ya Bilal." Jafa itu saya kalau orang Madura lok ngerteh lagi. Ngocak Madura lok ngerteh. Mon orang Jawa ngerti aki al-jafa itu satru, tidak menyapa. Nah, apa yang Madura nih? Ngocak dah. Nah, apa sih? Setru nih kenapa? Tak nyapa nih kenapa? Tak nyapa nih. Kalau salah jangan diketawain ya. Ini guru saya bahasa Madura. Kayak Saiful Islam waktu di Mekah ngajari saya bahasa Madura. Sekarang praktek sedikit-sedikit ini. Madzal jafa ya Bilal. Kenapa engkau tak nyapa aku, hai Bilal? Dalam mimpi tersebut kaget Sayyidina Bilal. Nangis Sayyidina Bilal. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetes air mata. Akhirnya beliau nekat niat untuk berangkat ke kota Madinah demi menyembuhkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diimpihi oleh Nabi. Masuk kota Madinah, maka sebagian orang-orang lama ini, orang Madinah yang lama tahu, sahabat Bilal datang, rame. Maka mereka minta kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, tolong hai Bilal, kami rindu dengan suaramu hai Bilal. Kami mohon kau azan lagi hai Bilal. Tapi Sayyidina Bilal tidak mengiyakan. Sayyidina Bilal merasa kalau aku azan pasti aku tidak kuat. Sampailah berita kedatangan Sayyidina Bilal terdengar oleh salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Nabi itu Ummahatul Mukminin. Orang Madura ngocak nyanyai, orang Jawa bilangnya bunyai, ya. Kalau ada kiai, ya istrinya namanya bunyai. Kalau orang Madura kiai, apa? Nyai, tentu gak ada yang berani sama bunyai sama nyai, gak ada yang berani, betul? Kata salah satu nyai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hei Bilal, kami sudah rindu dengan suaramu, maka itu engkau hendaklah melantunkan azan seperti di zaman Nabi Muhammad masih ada. Begitu masuk waktu azan, waktu sholat, azan Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis beliau, nangis. Asyhadu Muhammadar Rasulullah mengguguk. Ingat Rasulullah gak bisa melanjutkan suaranya, nangis rindu. Itu kerinduan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga begitu. Kadang-kadang kita baca sholawat, kadang-kadang ini hati kita nggak sampai kepada beliau. Hati kita bukan sholawatnya, karena rasa khusyuk belum terpenuhi, rasa cinta yang mendalam belum terpenuhi. Maka kita harus belajar. Kita belajar dengan sejarah para sahabat bagaimana beliau-beliau mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita asyik, alhamdulillah, dengan kedatangan musyidun. Rasanya kita berada di depan makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat-salawat dikumandangkan tadi mengingatkan kita. Bagi saudara-saudara kita yang sudah haji, sudah umroh, sudah pernah berziarah ke makam Rasulullah, maka dengan adanya qasidah-qasidah mengingatkan seakan-akan kita ini berdiri di depan makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita yang masih belum diberi kesempatan oleh Allah, diberi rezeki untuk pergi ke Mekah dan ke Madinah, mudah-mudahan suatu saat kita dipanggil oleh Allah ke sana. Kita niati mudah-mudahan dengan baca sholawat, seakan-akan kita ini benar-benar ziarah di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, orang yang ziarah pada Nabi Muhammad manfaatnya besar.
Manfaatnya sangat luar biasa. Kita ini, khususnya kita warga Indonesia, hidup zaman sekarang penuh bergelimangan dosa. Mulai bangun tidur sampai tidur itu maksiat di mana-mana di depan mata. Gak percaya? Kita kan hidupnya di zaman digital. Apa namanya zaman digital? Zaman ini. Apa? Zaman ini apa? Handphone. Ya. Handphone ini banyak maksiatnya handphone itu. Manfaatnya ada tapi maksiatnya juga ada. Orang kepingin ibadah, misalnya kepingin melihat atau menyaksikan, mendengarkan, saya rindu dengan Syekh Umar Dobak, saya rindu suaranya Kiai Saiful Maslul, saya rindu dengan suaranya Kiai Solehin, Kiai Amin. Saya kepingin klik di Google atau klik di YouTube, klik muncul mereka, alhamdulillah. Ibadah itu luar biasa. Cuman masalahnya orang punya handphone ini ibarat pisau. Pisau itu bisa dibuat kebaikan sekaligus bisa untuk kejahatan. Betul? Sholawat Nabi banyak di handphone kita. Ceramah agama di mana-mana ada. Tapi klik sedikit, waduh, orang telanjang juga banyak. Iklan-iklan yang tidak punya baju juga banyak. Tarsan wanita juga banyak di iklan-iklan ini, betul? Itulah kadang-kadang kita zaman sekarang mau ibadah terpaksa melewati kemaksiatan. Kita dari pondok sini misalnya mau pergi ke masjid seperti masjid Jami', niat pengajian atau mungkin niat sholat Jumat, melewati lorong-lorong, maka di situ banyak orang-orang yang tidak hati-hati. Kalau ada wanita kadang-kadang tidak menutup aurat, akhirnya mata kita ini padahal kita berangkat ke masjid ternyata didahului dengan maksiat mata. Betul? Itu zaman kita sekarang. Karena itu kalau ada sholawat Nabi semacam demikian kita diajak, ayo hati kita tata, walaupun cuma setahun sekali atau setahun 3 kali atau sebulan sekali, untung seminggu sekali, untung sehari sekali. Ada yang mengajak bacaan sholawat, kita hadirkan diri kita seakan-akan kita berada di depan makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin saat itulah Allah mengampuni dosa-dosa kita karena hadirnya hati kita di depan makom Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah dari tempat jauh. Karena Allah Subhanahu berjanji, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, andai kata mereka, maksudnya kita ini datang dengan dosa yang besar, yang banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, ja'uka, lantas datang kepadamu ya Rasulullah, wastaghfirullah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, datang kepada Rasulullah, hatinya datang kepada Rasulullah, seakan-akan menghadap Rasulullah, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Dikatakan lawajatullah tawwabar rahim wastaghfara lahumur rasul, lantas Rasulullah mau atau berkehendak untuk memohonkan ampun bagi orang-orang tersebut kepada Allah. Lawajatullah tawwabar rahim, pasti orang-orang tersebut akan mendapati Allah dalam keadaan maha pengampun dan maha penyayang. Artinya ya ikhwan, kalau kita baca sholawat seperti tadi, hadir yang membaca, yang mendengarkan, yang mengikuti, kemudian hadir hatinya di hadapan Nabi, insya Allah saat itulah Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa yang kita kumpulkan mulai pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam, pagi lagi sampai malam, seumur hidup kita. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan mengampuninya, Allahumma amin. Jadi kalau ada sholawat Nabi, ya diusahakan tidak bergurau, ya dah. Kita hadir, hati kita hadir, ya bersama pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ya ikhwan zaman sekarang, ini majelis seperti demikian ini filter.
Apa itu filter? Penyaring. Penyaring ya. Godaan-godaan dari kehidupan dunia ini sudah banyak. Macam-macam godaan dunia. Tapi kalau masih ada filter, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, sekalipun kita digoda oleh kehidupan dunia yang sudah semakin tua, yang sudah semakin renta, insya Allah kita minimal masih terselamatkan dengan adanya filter majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat. Kalau zaman dulu, ya saya masih ingat zaman saya remaja ya. Ingat ceritanya orang tua dulu. Kalau misalnya ini ya, ada seorang bapak punya 2 anak laki-laki ini, kakak dan adik. Kakak dan adik. Sebut saja kakaknya ini rajin baca buku. Istilahnya orang dulu kata namanya kutu buku katanya. Yang satu ini nakal. Nakal zaman dulu itu ya biasa main layang-layang, main kelereng, ya enggak pulang-pulang sampai maghrib, ya mancing, ya itu zaman dulu kan begitu. Maka sang ayah ini kalau cerita pada kawan-kawannya mengatakan begini, kurang lebih, weh, alhamdulillah anakku yang pertama, wih ini luar biasa anaknya alim, suka baca buku, enggak keluar-keluar dari kamar. Betul? Betul ya? Terus tetangganya tanya, terus adiknya gimana? Ya ini, saya ini sedih, adiknya ini sukanya keluar, ya dah, main layang-layang enggak pulang-pulang, mancing, apalagi main kelereng. Itu kan begitu. Hanya main kayak gitu tuh sudah divonis adiknya ini nakal, kakaknya ini khusyuk. Itu zaman dulu. Betul enggak? Zaman sekarang beda Pak. Jangan sekarang beda. Kalau ada anak laki-laki anteng, apa anteng itu? Khusyuk di kamar, bawa handphone, nggak keluar-keluar dari kamar, bawa handphone. Punya adik suka keluar, keluyuran tadi itu, suka keluar-keluar. Kira-kira zaman sekarang ini yang bahaya yang mana ini? Orang bawa handphone bisa transaksi narkoba, betul? Orang bawa handphone bisa menikmati film-film pornografi, betul? Bahkan santri ini, santri kalau sudah bawa handphone ini juga bahaya ini. Kalau tidak bawa handphone namanya santri beneran. Tapi kalau sudah bawa handphone terpengaruh, bisa pacaran, namanya the santri. Namanya siapa? The santri. Itu pengaruh dunia medsos. Santri rusak. Bisa pacaran, bisa berduaan, bisa ke gereja ngantarkan tumpeng. Betul? Ini dirusak. Di mana mereka belajar? Kadang-kadang tidak keluar. Belajarnya dari medsos. Oh, ini kan tidak apa-apa ini. Ini kan demi untuk persatuan kebangsaan. Akhirnya diajari kebangsaan, kebablas, kirim tumpeng ke gereja. Itu bukan anak-anak yang suka mancing, bukan. Bukan anak-anak yang suka main kelereng, main layang-layang, bukan. Itulah pengaruh dunia medsos zaman sekarang. Luar biasa. Bahkan kadang-kadang ini kalau zaman dulu orang tua kita tanya sama ayah-ayah kita, sama kakek-kakek kita tanya deh.
Kalau anak baca kitab zaman itu, apalagi kalau kitab agama, itu orang tuanya bangga. Alhamdulillah anakku mutole, anakku ini ahli mutolaah, seneng sinau. Wah, kemana-mana bacaannya buku, kitab, luar biasa. Zaman sekarang belum tentu. Walaupun kitab bahasa Arab belum tentu. Maksudnya belum tentu bener. Klik ini di Google, tanya bener-bener ini. Apa hukum bunga bank? Klik. Itu jawabannya macam-macam. Ada akun yang mengatakan bunga bank hukumnya haram. Ada akun yang mengatakan bunga bank hukumnya halal. Bingung jadinya yang baca ini. Maka akhirnya santri-santri, murid-murid dari Mbah Google, Syekh Google, kebingungan menerjemahkan yang benar mana. Betul? Itu dunia zaman sekarang ya ikhwan. Kita ini yang di pesantren, apalagi ini lingkungan pesantren, ngaji kita ini. Ngaji fikih, mendalami bahkan tanya jawab dalam dunia fikih, bahsul masail. Ada enggak di pondok-pondok pesantren? Itu seringkali kalau sekarang hasil bahsul masail, pembahasan ilmiah susah untuk diamalkan. Kenapa? Karena lingkungan tidak mendukung, masyarakat tidak mendukung, tokoh-tokoh kita juga kadang-kadang tidak mendukung. Ini kan rame nih, lagi bahas cadar, ini kan rame nih. Cadar, apa itu cadar? Ada yang mengatakan oh itu fashion itu tata cara berbusana orang Arab. Bukan syariat, bukan. Betul enggak ada yang bilang begitu? Betul enggak? Kita tiap hari buka WhatsApp, tiap hari dapat kiriman dari kawan-kawan kita. Fatwa-fatwa menyesatkan sekarang sudah banyak. Ya ikhwan, kalau kita bicara cadar menurut perspektif fikih, itu menurut para ulama ada dua pendapat. Semuanya syariat. Pendapat pertama, kalau kita bicara cadar kan berarti bicara menutup aurat. Sedangkan kewajiban menutup aurat itu bukan hanya untuk wanita, tapi untuk orang laki-laki juga. Betul ya? Batasan aurat menurut laki-laki kita sudah paham kok. Baca fikih paham apa itu yang wajib ditutupi bagi laki-laki. Tentunya baik dalam sholat maupun di luar sholat. Minimal yang wajib ditutupi apa itu? Antara pusar dengan lutut. Betul ya? Ini pengajian dasar kita. Sedangkan orang laki-laki kalau kepingin ibadahnya ini diterima, kalau tadi kan cuman syaratnya, ya enggak? Maka orang yang beribadah sholat kan kepingin diterima. Betul apa tidak? Mau nggak kita ini sholat pagi, siang, malam seperti biasa di 5 waktu tapi tidak diterima oleh Allah? Mau nggak? Tidak mau kita. Maka ada fikih dalam perspektif tasawuf, yaitu apa? Aurat bagi laki-laki di dalam sholat menurut adab sopan santun adalah jami'u badanihi illal wajhi wal kaffi. Semua tubuh laki-laki itu harus ditutupi menurut perspektif tasawuf kecuali wajah dan telapak tangan. Karena itu kalau ada orang jadi imam, mau di pesantren, mau di masjid jame, ya, mau khotib Jumat, imam sholat Jumat, ya. Kalau cuman menggunakan fikih, kira-kira laku ndak? Misalnya saya ini disuruh ngimami di masjid jame Sumenep, karena saya hanya menggunakan sarung saja yang cukup menutup pusar dengan lutut,
saya tidak pakai baju, tidak pakai peci. Kira-kira saya ngimami sholat Jumat, gimana kira-kira panjenengan semua? Gila mek gitu. Ya. Gila enggak ini? Ini gila ini orang ini. Karena orientasinya cuma fikih. Saya bisa berdalil. Saya nantang, siapa yang mau nantang saya berdalil kalau sholat saya ini sah menurut saya. Benar, buka semua kitab pasti menang saya berdalil fikih. Tapi saya tidak bertasawuf. Maka saya kira orang Sumenep begitu melihat, kata orang Jawa gere-gere katanya, orang Madura apa? Rasa takut, gimana ini? Khotib sama imamnya ini gila, ini edan ini. Masa kita mau jadi sholat makmum di situ, betul? Betul? Baik, saya lanjutkan. Sedangkan aurat bagi wanita itu menurut pendapat terkuat, kalau di dalam sholat persis seperti saya katakan, batasannya seperti orang laki-laki tadi yang bertasawuf, yaitu jami'u badaniha illal wajhi wal kaffi. Semua badan wanita itu aurat di dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Di luar sholat menurut pendapat terkuat adalah jami'u badaniha, semua badannya tanpa terkecuali. Loh, kalau kaul ini yang terkuat itu berarti wanita wajib bercadar. Karena cadar bisa menutupi wajah di luar sholat. Loh gitu loh, kita ini kadang-kadang sudah keluarga kita tidak bercadar. Kadang-kadang kan istri kita tidak bercadar, anak kita tidak bercadar. Begitu melihat wanita bercadar, radikal, teroris. La haula wala quwwata illa billah. Itu kan sama dengan mengata-ngatain para ulama, pengarang-pengarang kitab-kitab tasawuf dan juga kitab-kitab fikih, ulama-ulama salaf sebagai orang-orang radikal dan teroris. Padahal tidak begitu. Wanita-wanita yang sangat mulia itu sedang melaksanakan syariat menutup aurat, cuman salah satu bahan untuk menutup wajah namanya cadar. Jadi cadar itu budaya, apa cadar itu kewajiban? Tapi orang liberal zaman sekarang tidak begitu. Oh, itu budaya Arab itu. Oh, itu pakaian saja, fashion. Ini rusaknya yang ada di dalam pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh liberal yang merasuki, menteracuni umat Islam sehingga kadang-kadang terhadap syariat kita alergi. La haula wala quwwata illa billah. Pendapat kedua ya ikhwan tentang aurat wanita di luar sholat adalah jami'u badaniha illal wajhi wal kaffi. Semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Rupanya dulu ulama-ulama yang mengajarkan, menyebarkan Islam di Indonesia itu melihat situasi orang-orang Melayu macam kita-kita ini. Kalau disuruh pakai cadar belum kuat, akhirnya dimunculkan sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama, maka diberilah pendapat yang agak ringan. Apa itu? Bahwa wanita selagi menutup badannya dengan jilbab, walaupun belum pakai cadar, sudah dianggap menutup aurat. Itu yang diambil oleh ulama-ulama Nusantara. Boleh enggak? Boleh. Karena ada pendapat. Tapi kalau disuruh pilih, mana cari yang afdol atau yang biasa-biasa saja? Kalau kepingin yang mulia, kepingin yang afdol, mestinya kita pilih yang bercadar. Yang aneh di Indonesia zaman sekarang ini enggak. Orang bercadar dibully sekarang ini. Katanya kayak hantu, kayak ninja, kayak apa saja lah. La haula wala quwwata illa billah. Itu sebenarnya nggak suka cadar, nggak suka Islam sih. Kayaknya nggak suka Islam. Betul nggak? Kita ini kadang-kadang salah persepsi. Ya ikhwan, kalau kita belajar
belajar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu bahwa Nabi Muhammad itu punya namanya roya dan liwa, yaitu bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bendera Nabi. Sekarang kita ini menjadi alergi. Kenapa? Karena dianggap yang memakai bendera itu adalah salah satu ormas yang sekarang dibubarkan, gampangnya HTI lah, begitu saja. Sebenarnya bukan begitu. Kita harus mengembalikan pada aslinya. Itu milik umat Islam. Seperti cincin. Cincin itu atau stempel Rasulullah SAW ya. Itu kan ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah begitu. Ada stempelnya, tok begitu. Sekarang orang pakai itu dikatakan hati-hati loh ya. Ini adalah Daesh, ini adalah stempelnya teroris. Padahal tulisan La ilaha illallah atau Muhammadan Rasulullah. Sehingga kadang-kadang kita takut akan mengibarkan bendera Islam, royah atau liwa, merasa takut kita. Ini milik kita. Kenapa bisa begitu ya ikhwan? Sebenarnya semua itu termakan oleh grand design. Apa itu grand design? Grand design ada rencana besar. Rencana besar yang sesungguhnya dulu sudah dibuat atau dibikin strategi oleh orang-orang barat, khususnya musuh-musuh Islam dari kaum orientalis. Apa itu orientalis? Kaum orientalis adalah orang-orang barat yang kafir. Kafir apa non muslim? Kafir aja ya, mantep ya. Kafir apa non muslim? Sekarang pun mau bilang kafir, ragu kita ini. Kita ini kalah perang sebenarnya. Ada grand design besar di barat sana, orang-orang orientalis barat yang ingin menghancurkan Islam. Kita masih ingat sejarah bahwa dulu pernah terjadi perang salib 2 abad. Kurang lebih perang salib itu pada abad 12, diakhiri pada abad ke-14. Itu terjadi di Spanyol. Orang-orang kafir Spanyol ingin merebut dan mengalahkan, menguasai Palestina. Maka diciptakanlah perang, sedikit-sedikit perang. Akhirnya muncullah pahlawan-pahlawan Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi melawan. Ringkas cerita ya ikhwan, peperangan terjadi antara orang-orang barat kafir melawan orang-orang muslim yang gagah perkasa. Subhanallah, Allah senantiasa membela orang-orang Islam. Kalau mereka membela agama Allah, umat Islam tidak bakalan kalah. Umat Islam tidak bakalan punah kalau cuman perang fisik. Mau bukti? Coba berapa tahun itu perang Israel melawan rakyat Palestina, berapa tahun itu? Hampir tiap hari ada yang terbunuh, betul? Hampir tiap hari orang mati syahid di Palestina, banyak, betul? Tapi subhanallah, tidak habis, tidak punah, masih ada. Subhanallah. Bahkan ada informasi seorang ibu melahirkan 5 orang muslimah di mana di Palestina. Besar, belum besar, masih remaja sudah perang melawan Israel. Tidak mati-mati, tidak habis-habis. Subhanallah, Allah yang menolong, Allah yang ngirim. Maka suatu saat ini ada seorang tokoh dari Inggris yang membantu orang-orang Spanyol. Itu dari Partai Liberal Inggris, bernama Gladstone. Ini jahat ini. Seperti di Indonesia dulu ada namanya Snokhogronya atau Van der Plas, yaitu orang-orang Belanda penjajah yang kafir itu. Dia pura-pura masuk Islam, dia mempelajari Islam, bahkan pergi ke Mekah, belajar agama, belajar bahasa Arab, mendalami Al-Quran. Itu Snokhogronya dan Van der Plas. Bisa dikatakan alim tapi tidak masuk Islam, tetap kafir. Alim tapi kafir. Alim bisa baca Al-Quran, hadis, mengerti hukum-hukum tapi kafir. Namanya siapa? Snokhogronya sama Van der Plas. Itu namanya orientalis, kaum orientalis, orang barat, orang kafir mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan. Kalau kita belajar sholat, belajar cadar, belajar tutup aurat kan diamalkan. Kalau mereka enggak,
Dicari kesalahan dalam Islam itu apa kesalahan dalam Islam? Di antara ketemu cadar, ini cadar ini adalah orang-orang kelompok teroris, maka stigmakan, dicapkan saja orang pakai cadar, ini adalah kelompok teroris. Seperti itu. Keinginan strateginya orang-orang barat itu seperti itu. Maka Gladstone itu membuat strategi-strategi ya ikhwan. Mereka belajar hadis. Hadis yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, habib-habib kita ini. Salah satunya ini hadisnya, Nabi bersabda, taraktu fikum amroini, ma in tamassaktum bima lan tadillu min ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat lain kitabullah wa itratu ahli baiti. Yang artinya taraktu fikum amroini, aku tinggalkan pada kalian hai umat Islam dua perkara. Bila mana kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku tiada atau wafat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua perkara itu? Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua sunnati, yaitu hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Dalam riwayat lain dikatakan ahlul bait. Kalau kita mengikuti ahlul bait di dalam rangka ya para habaib yang benar-benar mengajari kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada syariat yang benar, ya sayyid-sayyid kita mengajari kepada yang benar, itu adalah mereka jalan yang terbaik untuk kita ikuti. Tapi orang orientalis barat, Gladstone itu justru mengatakan demikian. Dia waktu mengadakan pertemuan, kita katakan konferensi atau bahasa Arabnya muktamar. Ini orang tokoh-tokoh ini ya, dikumpulkan, orang kafir-kafir maksudnya. Dia bilang begini, hei saudara-saudara, kalau kalian ingin menumbangkan, menumpas, menghancur luluhkan orang Islam, itu salah kalau kalian ajak perang tanding, perang fisik, perang senjata. Karena mereka ini adalah kaum yang tidak takut mati. Mereka adalah kaum yang senantiasa diganti oleh Allah. Wafat berapapun akan tumbuh lagi. Mati satu tumbuh 1000. Itu terbukti. Maka kalau kalian ingin menghancurkan mereka, ada satu strategi antara lain cuman begini loh. Gimana caranya orang Islam sudah tidak suka lagi kepada Al-Quran. Kalian jauhkan. Kasih mainan-mainan apa saja, yang penting mereka sudah enggan lagi merujuk pada Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, ya deh. Kadang-kadang punya Al-Quran saja ditaruh saja, udah lama gak dibaca, betul? Betul? Jangankan menerapkan isi Al-Quran, membaca Al-Quran saja cuma bulan Ramadan, betul? Itu pun kalau ingat, ya deh. Maka ya ikhwan, saat itulah Gladstone dengan kawan-kawannya orang-orang kafir itu, mereka membuat strategi-strategi yang jitu. Banyak. Tidak mungkin saya sampaikan di sini, tapi beberapa poin ingin saya sampaikan. Misalnya mereka membuat bermacam-macam jenis musik dan lagu, tentunya yang non-Islami. Musik dan lagu ini harus diciptakan sehingga gimana caranya umat Islam ini jauh dari Al-Quran karena asyik bermusik ria. Mau dangdut, lagu pop, lagu disco, lagu apa saja, lagu ngeremo, lagu apa saja, betul? Coba kalau tidak percaya, kalau ada undangan baca Al-Quran, khutmul Quran di satu tempat, sedangkan tetangganya mengundang konser dangdut, yang hadir undangan khutmul Quran, khataman Quran, dengan yang hadir dangdutan banyak mana? Banyak mana? Coba ambil 1-2 orang yang ikut dangdutan, tanya, Pak, Mas, Mbak, agamamu apa? Kira-kira agamanya apa ini? Islam. Betul? Ambil satu yang nyanyi, Pak, mau sini tolong saya lihat KTP-nya. Kira-kira agamanya apa?
yang dangdutan, yang nyanyi Islam, yang ketipungan Islam, yang gitaran Islam, yang joget, yang mabuk, panitianya. Dari satu sisi ini loh kita kalah perang. Baru satu ini, satu strategi. Ada juga fashion. Apa fashion? Tata cara berpakaian. Gak laki, gak perempuan zaman sekarang. Ini alhamdulillah. Kalau sudah hadir majelis taklim, minimal pakaiannya Islami. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah di luar, ya anak-anak pangke misalnya, ya dah, gimana pakaiannya? Supporter bola, gimana pakaiannya? Pakai sarung gini, pakai takwo, macam-macam, rambut dipang-pangi, nggak tahu saya namanya itu apa saja, betul? Yang nggak ada pengajian ini bisa dihitung Pak, berapa jumlahnya? Rame mana dengan sepak bola Liga Madura lawan Arema itu, rame mana kira-kira Pak? Liga bola lebih ramai, lebih diminati. Kenapa? Itu sejatinya adalah strategi musuh yang diatur sedemikian rupa agar umat Islam lebih senang melakukan strategi musuh daripada mengaji, daripada mengenal Al-Quran, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi fight namanya. Wah ya, fight itu apa ya? Paham fight. Memahami sesuatu, fight. Kasarannya itu sekte-sekte, aliran-aliran. Wah, di Indonesia ini zaman sekarang alirannya Masya Allah. Saya pernah di Majelis Ulama Indonesia, ya, di Majelis Ulama Indonesia Malang itu ada namanya Pakem. Apa? Pakem. Pakem itu adalah aturan seseorang dikatakan penganut aliran sesat bila mana melakukan satu demikian, dua demikian, tiga demikian. Itu pernah terdaftar lebih dari 100 aliran agama di Indonesia yang menisbahkan dirinya sebagai beragama Islam. Bahaya Pak, bukan cuma satu. Mungkin kalau kita kenal ini ya, kalau kita kenal apa ormas ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, kan begitu ya? Ada Al-Irsyad, ya dah. Ada Jamiatul Khair, ada Al-Wasliyah. Itu ormas, bukan aliran. Itu namanya ormas. Kalau kita mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di Indonesia namanya Aswaja, betul? Itu banyak isinya. Dari ormas-ormas NU termasuk Aswaja. Al-Wasliyah namanya Aswaja juga. Nahdlatul Walton yang ada di Nusa Tenggara sana namanya juga Aswaja. Banyak ya. Jamiatul Khair namanya Aswaja. Itu namanya Aswaja. FPI juga Aswaja. Itu ormas-ormas tergabung di dalam Aswaja. Loh, yang saya maksudkan aliran-aliran itu semacam golongannya. Ada Aswaja, ada Mujassimah. Mujassimah itu kalau orang-orang menisbatkan jisim kepada zat Allah, sekarang diwakili oleh orang-orang Wahabi, Salafi. Itu kalau kita klik di manakah Allah, maka dijawab oleh mereka Allah sedang duduk di langit, ya dah. Itu namanya kelompok Mujassimah. Ini kelompok, bukan apa? Bukan ormas, tapi kelompok. Lah di Indonesia ini banyak ratusan ini yang terdaftar, yang nggak terdaftar. Berapa orang di Indonesia yang ngaku jadi nabi, Pak? Di Probolinggo pernah ada yang ngaku jadi nabi, betul? Bahkan di Madura ini pernah ya. Saya pernah baca di Madura ada orang ngaku jadi nabi. Jangan-jangan besok pulang dari sini ngaku jadi nabi juga ada. Saya mau ngaku jadi nabi aja biar laris, biar viral. La haula wala quwata illa billah. Jangankan jadi nabi, Pak. Kalau orang ngaku jadi nabi, bukan kita setuju, tapi masih rasional lah. Wong namanya manusia, ngaku jadi nabi. Wong zaman Nabi Muhammad ada Musailimah Al-Kadzab, ngaku jadi nabi. Di Indonesia loh, ada wanita ngaku jadi titisan malaikat Jibril. Siapa itu? Lia Eden. Gitu masih ada pengikutnya. Ini aliran-aliran sesat.
Banyak di Indonesia ini, apalagi kalau melihat dunia Islam, maka aliran-alirannya itu berjibun, datang, silih berganti. Sebenarnya mereka ini adalah kalah dalam main perang, namanya perang pemikiran Ghazwul Fikri, melalui grand design perencanaan orang-orang kafir yang ada di barat. Itu yang ditulis oleh Gladstone, seorang pemikir barat ya, yang mengikuti partai liberal Inggris. Sekarang liberalisme yang dulu dimotori oleh Gladstone sudah banyak diajarkan di kalangan kita. Hampir semua ormas itu ada tokoh-tokoh liberal. Di NU ada tokoh-tokoh liberal. Di Muhammadiyah ada tokoh-tokoh liberal. Di Al-Irsyad ada tokoh-tokoh liberal. Ada, Pak. Menyusup. Jadi kepanjangan tangan dari orang-orang orientalis barat sekarang sudah banyak menyusup di kalangan rumah tangga umat Islam. Apa sih liberal itu? Liberal itu ringkasnya orang yang tidak mau terikat oleh aturan manapun. Kalau namanya liberal dalam perdagangan, maka perdagangan yang tidak mau diatur oleh siapapun, maka mengikuti tren pasar. Ini namanya liberal di dalam perdagangan. Kalau liberal dalam pemerintahan, berarti pemerintahan yang tidak mau diatur oleh aturan manapun, minta bebas. Indonesia ini kalau konsisten, Indonesia ini kalau istiqomah, itu bukan negara liberal. Karena Indonesia punya aturan main. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, bahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah, bukan karya manusia. Karena itu Indonesia sejatinya adalah negara yang dirahmati oleh Islam dalam naungan Islam. Itu mestinya. Kalau kita jujur, maka di situ letak Islam itu berpengaruh dalam tubuh negara Republik Indonesia. Bahkan umat Islam zaman itu menelurkan yang namanya Piagam Jakarta. Sebelum ada Pancasila, ada namanya Piagam Jakarta. Tercetus dari kelompok Islam yang dalam salah satu pasal yang pertama ada kalimat berkewajiban melaksanakan syariat menurut keyakinan masing-masing. Ini kerjanya para ulama. Ini apa namanya? Perjuangan para ulama kemerdekaan. Hanya saja begitu mau diumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia, ternyata Pak Karno dan Pak Hatta itu dinego oleh kelompok sekuler. Minta agar kalimat kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluknya itu dihapus. Jadi kita umat Islam masih berhak, Pak. Berhak mewarnai negara ini, berhak. Caranya apa? Secara konstitusi kita mengajukan, mohon bapak-bapak yang beragama Islam yang duduk di parlemen, ayo kembalikan Piagam Jakarta. Itu berhak kita. Karena kita punya sejarah semacam itu. Tinggal kita mau atau tidak mau. Yang susah kan begini, Pak. Di pesantren manapun itu kan belajar fikih, betul? Kalau melanggar fikih itu gimana? Ada sanksinya nggak? Saya tanya ini. Kita belajar fikih yang terkecil ya. Hukum orang mencuri menurut kitab Fathul Qorib itu diapakan? Diapakan? Potong tangan ya. Lebih besar lagi kitab Fathul Mu'in gitu. Apa di sana? Hukum bagi atau sanksi hukum bagi para pencuri. Apa, Pak? Potong tangan. Ada tulisannya penjara? Tidak ada. Tapi sejak merdeka sampai sekarang ada enggak koruptor dipotong tangannya? Ada enggak? Enggak ada. Yang kita pelajari enggak kita amalkan. Ini problem umat Islam Indonesia. Betul? Andai kata Indonesia ini bersyariat seperti dalam Piagam Jakarta diatur oleh Fathul Mu'in,
ya insya Allah kita bisa melaksanakan fikih yang tiap hari kita pelajari di pondok-pondok kita, di madrasah-madrasah kita, di surau-surau kita, di masjid-masjid kita. Barangkali begitu. Cuman kita masih kurang kerjanya. Perjuangan kita masih kurang mengarah ke sana. Gimana caranya? Kitab Fathul Mu'in dijadikan rujukan undang-undang negara Islam. Itu keinginan kita, betul? Betul? Harapan kita begitu, kita berdoa kepada Allah dan berjuang. Nah kadang-kadang nyampaikan saja tidak mau ya kita. Ngomong itu tidak mau. Jangan angka enak-enak. Kita kan negara demokrasi. Demokrasi itu justru umat Islam menang. Karena umat Islam mayoritas. Asalkan umat Islamnya sadar terhadap hukum Islam. Betul tidak? Betul tidak? Orang Islam itu kalau dikasih makan babi marah-marah Pak. Hadiah dapat daging fried chicken apa misalnya gitu. Tapi isinya dicampur babi, ketahuan, marah enggak Pak? Marah rame. Tapi kalau Fathul Mu'in isinya dilanggar, dianggap biasa saja, nggak ada artinya. Ngapain ngurusi potong tangan, ngapain ngurusi cadar, ngapain ngurusi syariat, ngapain ngurusi fikih, ngapain? Itu kita diam Pak. Ini jadi masalah, betul enggak? Betul enggak? Nah karena itu saya mengajak diri saya sendiri juga, bapak-bapak, ayo mulai bicara tentang pentingnya umat Islam bersyariat. Karena ini kewajiban bagi kita semua. Saya kadang-kadang takut, saya sendiri takut, diri saya sendiri takut. Saya belajar dalam kitab Zubat itu ya. Katanya wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Terus mu'adzabun min qabli ubatin watan. Betul? Ini anak pondok insya Allah paham nih. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Dan orang yang alim mengerti ilmunya, walam ya'malan kok tidak mau mengamalkan ilmunya. Ilmu mencuri potong tangan, nggak ada mau komentar saja, nggak mau apalagi melaksanakan. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kelak akan disiksa sebelum penyembah berhala. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita yang ada niatan untuk melaksanakan syariat Islam, mengikuti tradisi yang ditulis salaf, minimal menjadikan kitab Fathul Mu'in sebagai orientasi bernegara, punya niatan demikian, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Tidak masuk bed tadi. Tapi kalau kita tidak peduli, naudzubillah min dzalik, kalau bed itu ternyata benar isinya, benar di hadapan Allah, wa alimun bi'ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Orang-orang yang mengerti dengan ilmunya tidak mau mengamalkan, kelak akan disiksa sebelum penyembah berhala. Kita perlu menangis di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita yang belajar Fathul Mu'in, Fathul Qorib, dan semua kitab-kitab mudah-mudahan tidak masuk dalam bed ini. Allahumma amin. Ini bed sangat menakutkan, dan ini bed kita baca di pesantren-pesantren kita. Betul atau tidak? Kembali lagi bapak-bapak, sebenarnya zaman sekarang sudah jarang yang namanya perang fisik, tidak ada sekarang. Ada di beberapa tempat, di negeri kita nggak ada. Perang fisik bukan zamannya. Sekarang namanya perang pemikiran, perang peradaban. Dengan apa? Dengan ilmu yang kita miliki. Ya ikhwan, kalau kita nggak pandai menulis, tapi mendapatkan satu artikel tentang pentingnya bersyariat, ayo kita berjuang, share, kirim ke teman-teman kita. Kita wajib mengamalkan Fathul Mu'in, kita wajib mengamalkan kitab-kitab fikih. Itu kemampuan kita. Kita share sebanyak-banyaknya agar umat Islam ini sadar. Dan mudah-mudahan kalau umat Islam sadar, kembali lagi pada tokoh-tokoh Islam sadar. Kalau sudah tokoh-tokoh Islam sadar pentingnya bersyariat, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita yang beragama Islam sadar bahwa bersyariat itu wajib. Siapa yang menolak syariat terang-terangan, naudzubillah, bisa kepada arah kemurtadan kalau menolaknya secara terang-terangan. Mudah-mudahan yang menolak bukan karena terang-terangan menolak syariat Islam, cuman masih males saja, dan kita doakan mudah-mudahan yang males bersyariat Islam suatu saat hatinya dibuka oleh Allah SWT, hatinya benar-benar dibangkitkan sehingga berjuang demi melegalkan aturan syariat Islam
dalam hukum positif negara. Itu harapan kita. Dan kalau kita tanya sama orang tua kita, kiai-kiai kita terdahulu, cita-citanya itu bagaimana? Semuanya sama. Saya baca kitabnya Ki Haji Hasyim Asy'ari, ternyata di sana juga mewajibkan tatbiqus syariah. Bagaimana umat Islam itu akan bersyariat, kapan akan dilakukan? Barangkali itu ya ikhwan yang harus kita perjuangkan. Sekali lagi alhamdulillah kemanten juga sudah datang dan kita akan merayakan satu peringatan. Ini termasuk tatbiqus syariah. Manten atau pernikahan termasuk tatbiqus syariah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, ini sunnah Nabi. Karena itu dari sini kita memulai melangkah bagaimana caranya melaksanakan syariat Islam secara kafah sempurna di tempat kita, keluarga kita, sampai kampung-kampung kita, bahkan di negara kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menggugah hati kita, menyadarkan kita semua. Barangkali ada yang luput dari kata-kata saya, kurang tepat, kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.